Tapi kenapa ya Bang? Himbauan, pesan semua sudah disuarakan, terus digemakan. Tapi kenapa tingkat kesadaran itu masih minim Bang ya? Orang yang aware atau orang yang sadar terhadap lingkungan ini semakin sedikit ya, semakin kurang ya Bang. Sehat dan bersih. Bagaimana dia harus bisa peduli terhadap lingkungan sekitarnya kalau karakter dan kebiasaan dia, pola hidup dia itu tidak mencerminkan itu. Sampah yang pada akhirnya punya nilai ekonomis. Ketika punya nilai ekonomis, dia menambah penghasilan. Itu yang kita bangun pertama di masyarakat. Mahasiswa bertanya. Halo, selamat datang di podcast MB. Apa itu MB? MB adalah mahasiswa bertanya. By the way, saya Daniel dan ini adalah podcast pertama kami dan episode pertama kami yang dimana nantinya podcast ini akan lebih banyak membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, hal-hal yang terjadi, diskusi-diskusi dengan narasumber yang dimana tujuannya nanti untuk menambah wawasan, untuk menambah pengetahuan para mahasiswa. By the way, di episode pertama ini kita akan mengangkat atau membahas isu tentang lingkungan. Lingkungan sendiri mempunyai permasalahan yang sangat besar, bisa ditebak apa? Sampah. Dan judul topik yang akan kita bahas pada episode kali ini adalah sampah itu berharga. Dan tentunya saat ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani dan kami juga sudah mengundang narasumber yang sudah memenuhi kredibilitas dan dianggap layak untuk bisa berdiskusi tentang isu lingkungan ini. Siapa dia? Kita sambut dan kita persilakan Bang Alfian. Ya, Gimana kabarnya Bang Alfian? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Baik Bang. Di episode pertama ini kita akan banyak diskusi dan membicarakan tentang isu-isu lingkungan Bang. Kalau misalkan kita lihat dari portofolio Bang Alfian sendiri kan Bang Alfian ini sekarang bisa dibilang menggiati atau mungkin bisa dibilang aktivis lingkungan Bang ya. Pegiat lingkungan. Pegiat lingkungan. Iya. Oke, baik sebelumnya mungkin bisa dibantu pengenalan diri dulu Bang. Nah. Oke, makasih. Saya sendiri Alfian Lama Beraf. Saya sekarang jadi pegiat lingkungan. Ya. Sebelumnya saya jurnalis. Seorang jurnalis Bang. Ya, jurnalis. Jadi saya pertama jadi jurnalis Pos Kupang, Tribun Batam, Tribun News, Grup Kompas Gramedia. Sampai ke Kompas. Ya. Dan terakhir saya jadi staf Community Empowerment Sinar Maslen. Ya, khususnya di bidang lingkungan. Oh, jadi mungkin apa yang Abang giati sekarang ini apakah mungkin ada hubungannya atau memang ada concern pribadi atau mungkin sebelumnya nih tergerak atau bagaimana Pak Bang? Sebenarnya saya memaknai sekarang sebagai pegiat lingkungan itu adalah panggilan hidup sebenarnya. Panggilan hidup saya. Panggilan untuk peduli terhadap lingkungan sendiri. Iya. Karena memang kalau misalkan saya pribadi, saya lihat juga sekarang tuh orang yang aware atau orang yang sadar terhadap lingkungan ini semakin sedikit ya, semakin kurang ya Bang. Benar nggak Bang? Benar. Kira-kira pandangan Bang Alfian sekarang melihat perkembangan iklim atau isu-isu lingkungan sekarang ini kira-kira menurut dari pandangan Bang Alfian seperti apa? Kalau dari saya melihat itu memang masih sangat minim. Masih sangat minim orang peduli terhadap lingkungan, di mana sebagai tempat tinggalnya. Ya, itu sangat minim, kurang banget. Sehingga tidak ada kata terlambat sebenarnya bagi saya untuk tetap mengedukasi ya, masyarakat untuk sadar dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya, khususnya lingkungan hidup. Karena gimana pun
lingkungan ini kan merupakan tempat kita berdiam, tempat kita tinggal Bang ya. Masa kita dengan sengaja mau merusak atau memperkeruh tempat lingkungan kita di mana kita berdiam ya Bang ya. Iya. Sebenarnya saya setuju dengan abang yang tadi bilang tadi, kita tetap harus untuk mengedukasi, tetap harus mensuarakan, tetap harus menggiatkan tentang masyarakat, tentang kesadaran akan lingkungan. Dan memang menurut penglihatan saya pribadi, tentang peringatan, tentang pesan, tentang himbauan itu sudah banyak sekali sekarang digemakan atau disuarakan. Mungkin kalau untuk salah satu contoh pesannya sendiri adalah jangan buang sampah sembarangan. Iya. Nah, kalau misalkan untuk himbauan sendiri adalah bisa disuarakan oleh instansi, influencer atau dari pemerintah setempat. Tapi kenapa Bang ya? Dari masyarakat kita, termasuk saya pribadi ya, terkadang saya juga masih sering buang sampah sembarangan. Iya. Tapi kenapa ya Bang? Himbauan, pesan semua sudah disuarakan, terus digemakan. Tapi kenapa tingkat kesadaran itu masih minim Bang ya? Apa yang salah kira-kira Bang? Permasalahannya itu di mana kira-kira Bang? Saya melihat ini kan soal karakter. Karakter dari setiap orang itu kan berbeda. Apalagi karakter bagaimana dia itu peduli terhadap lingkungan. Itu pertama itu karakter. Yang kedua itu soal kebiasaan, Habit Bang ya. habit, pola hidup sehat dan bersih. Bagaimana dia harus bisa peduli terhadap lingkungan sekitarnya kalau karakter dan kebiasaan dia, pola hidup dia itu tidak mencerminkan itu atau tidak terbiasa untuk hidup bersih, menjaga lingkungan. Itu jadi tergantung karakter orang. Dia karakternya kalau tidak bisa untuk peduli ya susah juga. Iya. Pola hidupnya juga seperti itu, sering membuang sampah sembarang tempat, membakar hutan, menebang pohon ya. Sampah dibuang sembarang tempat, itu kan tergantung karakter dengan pola hidup. Iya. Sebenarnya balik lagi jawaban ini adalah tentang bagaimana kita sadar ya teman-teman ya, bagaimana pentingnya, memang penting itu menjaga lingkungan untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena memang dampaknya sekarang pun ini kita sudah sangat terasakan, sudah sangat di depan mata dampaknya ini. Semua itu karena salah siapa sih? Salah kita sendiri, salah kita sebagai masyarakat yang memang tidak disiplin, tidak bijaksana, tidak bertanggung jawab atas sampah-sampah kita. Nah, tapi Bang, dari Bang Alfian sendiri, sekarang kan Bang Alfian sudah menggiati penggiat lingkungan Bang ya. Iya. Apakah ada gebrakan atau gerakan-gerakan yang saat ini sedang Bang Alfian lakukan, mungkin edukasi atau sosialisasi Bang? Edukasi itu memang kita terus intens lakukan untuk masyarakat, baik itu kita bermitra dengan teman-teman yang lain, sama-sama penggiat, kita terus mengedukasi. Tetapi yang kita buat untuk bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah, dan mereka itu berpikir bahwa sampah itu punya manfaat, punya nilai ekonomis, ya kita bentuklah bank sampah. Bank sampah. Iya. Kalau boleh tahu bank sampah ini Bang Alfian taruh di mana aja Bang? Kalau bank sampah yang selama ini kita buat ya hampir di daerah binaan kita sebenarnya. Jadi di Tangsel, di Tangerang, ya tidak hanya di komunitas masyarakat tetapi juga di sekolah-sekolah. Oh, jadi memang gerakan bank sampah ini udah disebarluaskan di area, mungkin di sekitar kota Tangerang dan Tangerang Selatan Bang ya. Iya. Dan di sekolah-sekolah juga. Apakah ada edukasi juga Bang ke anak-anak siswa? Karena kan memang mungkin menurut saya pribadi sosialisasi ini kan lebih baik mungkin diedukasikan ke anak sejak dini ya. Apa mungkin Abang ada edukasi ke sekolah-sekolah? Iya. Kalau di sekolah-sekolah ya, mohon maaf ya kalau
kita sendiri di tempat saya bekerja itu kita membangun karakter, ya, membangun karakter anak usia sekolah, anak usia dini, bagaimana dia sadar tentang sampah, sadar menjaga lingkungan itu sehat dan bersih itu di wilayah sekolahnya. Jadi dia sendiri di sekolah itu dia belajar bagaimana sampah, contohnya sisa kemasan makanan, jajan, tidak lagi dibuang sembarang tempat, tetapi di tempat yang sudah disiapkan. Dari sampah-sampah itu juga punya nilai ekonomis. Mereka bisa manfaatkan hasil dari itu, tergantung pihak sekolah. Oh, jadi Bang Alfian memberikan edukasi, tapi kebijakan semua diserahkan lagi masing-masing ke sekolah, ke sekolahnya Bang ya. Iya. Saya juga dengar-dengar nih Bang, baca dari portofolio Bang Alfian juga. Bang Alfian ini ada edukasi ke masyarakat juga ya. Maksudnya dari pengolahan sampah bisa dijadikan sesuatu yang memang bisa berguna bagi mereka sendiri dan bagi sekitar. Itu apa Bang yang diolah? Jadi begini, kita harus paham paling pertama itu sebenarnya bagi saya itu bank sampah ini sebenarnya konsep ekonomi lingkungan tidak beda jauh dengan di tabungan di bank, tidak beda jauh. Sama prinsipnya, sistem kerjanya sama Bang ya? Iya, kalau di bank itu mungkin agak ini, tetapi yang bank sampah ini yang kita tabung itu bukan duit, yang kita tabung itu sampah. Sampah yang pada akhirnya punya nilai ekonomis. Ketika punya nilai ekonomis, dia menambah penghasilan. Itu yang kita bangun pertama di masyarakat. Sehingga sampah-sampah yang dibawa ke bank sampah itu sampah-sampah yang punya nilai ekonomis. Sampah plastik, kardus, besi, botol kaca, tutupan botol, kemasan makanan, semua itu dipilah. Jadi setelah banyak nanti masing-masing sampah itu dipilah sesuai jenisnya masing-masing ya. Jadi kita edukasi masyarakat bagaimana dia harus pilah sampah itu dari rumah. Ketika dia sudah bisa pilah sampah, oh ini sampah organik, ini sampah non organik. Sampah non organik ya sampah plastik, kardus, kaleng dan sebagainya dibawalah ke bank sampah. Untuk yang organik disetorkan ke sana, ditimbang, hasil dari timbangan itu dikembalikan lagi ke personalnya, ke pribadi warga sendiri. Tetapi kalau tidak, berarti tergantung kesepakatan bersama ya, misalnya RT atau kelurahan. Ini untuk apa hasil dari sampah yang kita setorkan ke bank sampah, begitu. Biasanya dari misalkan sudah dikumpulkan di bank sampah, biasanya tuh dibawa kemana Bang? Atau mungkin ada yang menampung lagi untuk dibuat sesuatu atau bagaimana Bang? Sejauh ini nanti diambil ya, ada mitra kita. Ada mitranya. Yang khusus jadi ya kita sebut pengepul ya. Pengepul. Dia nanti datang, dia yang timbang, dia yang membayar. Iya. Oke. Memang sih menarik sih memang ya untuk pembahasan bagaimana sampah yang saat ini kita anggap tidak berharga. Menurut saya juga sampah tidak berharga. Saya langsung buang. Kadang juga saya buang sembarangan segala macam. Tapi dengan dari diskusi seperti ini kan kita jadi tahu bahwasannya sampah yang sering kali orang banyak anggap itu tidak berguna, tidak ada artinya. Sampah bisa dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat lagi ternyata untuk warga sekitar, untuk orang yang mengelolanya sendiri. Jadi jadi mari kita untuk lebih bijak ya terhadap sampah-sampah kita. Oh iya, sebelumnya dalam rangka mendukung UMKM,
saat ini kebetulan ada masuk promosi iklan dari Dapur Mamons. Jadi Dapur Mamons ini adalah UMKM dengan usaha catering yang mampu membuat catering hingga 800 makanan dalam satu hari. Jadi buat teman-teman yang memang sedang ada acara besar atau mungkin partai besar yang memang membutuhkan makanan dalam jangka waktu yang dekat, satu hari 800, itu bisa nanti untuk menghubungi Dapur Mamon. Himbauan atau pesan apalagi nih Bang? Memang seharusnya untuk isu permasalahan lingkungan ini tidak henti-hentinya harus disuarakan, digemakan. Nah, dari Bang Alfian sendiri, apa nih pesan-pesan atau himbauan kepada teman-teman kita yang mungkin sedang menyaksikan ini, untuk setidaknya mereka sadar lah, setidaknya mereka bisa bertanggung jawab atas sampahnya mereka untuk menjaga lingkungan terutama Bang. Oke, baik. Yang pertama-tama saya mau katakan kepada semua bahwa sampah ini punya manfaat yang luar biasa. Kalau dapat di setiap lingkungan itu dibangun bank sampah. Karena dengan bank sampah, selain bahwa kita menciptakan lingkungan yang bersih, kita juga punya andil yang besar untuk mengurangi sampah di lingkungan. Betul. Nah, mengurangi sampah, selain itu juga kita menambah penghasilan. Nah, menambah penghasilan, membangun kesadaran kita secara pribadi dan kolektif, bagaimana kita menghargai dan menjaga lingkungan hidup. Jadi tidak boleh berhenti untuk selalu menjaga dan menghargai lingkungan tempat kita tinggal. Itu kan salah satu bentuk syukur kita. Iya, syukur atas Salah satu ya, berikan ya. Salah satu bentuk terima kasih kita terhadap bumi yang kita pijak, bumi yang kita tinggal. Iya, jadi memang kesadaran kita akan pentingnya, akan mengetahui untuk menjaga lingkungan ini memang perlu ditingkatkan, perlu disadarkan lagi, perlu dicamkan lagi nih, termasuk kepada diri saya sendiri. Saya bicara seperti ini ya. Jadi memang pentingnya kita untuk menjaga lingkungan, pentingnya kita untuk membuang sampah kita, dan pentingnya apalagi setelah dari diskusi ini kan kita juga lebih mengetahui nih ternyata manfaat-manfaat dari sampah yang yang orang pikir banyak tidak ada artinya, ternyata memiliki banyak arti. Ternyata bisa bermanfaat lagi sampah. Tentunya dengan ada edukasi dan prasarana yang mencukupi nantinya Bang ya. Ya baik, jadi mungkin ini podcast pertama kita dari episode kita ini yang berjudulkan tentang sampah itu berharga. Harapan dari kami, harapan dari saya dan mungkin Bang Alfian untuk supaya teman-teman bisa dapat suatu hal yang berharga, untuk dapat suatu hal yang bisa dipetik dari diskusi ini, bahwasannya memang pentingnya untuk menjaga lingkungan, pentingnya untuk apalagi mengetahui nilai-nilai sampah yang bisa ternyata didaur ulang dan bisa dijadikan cuan lagi. Jadi mungkin saya akhiri podcast ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bang Alfian yang sudah menyempatkan datang ke sini dan diskusi mengenai tentang isu-isu lingkungan, dan juga kepada teman-teman setia kita yang sudah menonton ini. Harapannya nanti di episode kedua ataupun di episode ketiga kita bisa membahas hal-hal yang baru, kita bisa mendiskusikan tentang peristiwa-peristiwa dengan narasumber yang tentunya memenuhi kredibilitas. Salam dari saya Daniel Wijaya. Selamat siang, pagi, malam. See you on next video. Goodbye. Mahasiswa bertanya.
lancar ya? Lancar biasa. Lancar. Oke, Papa host gimana? Lancar. Lancar. Oke, ya. Semua kita lancar untuk hari ini. Thank you untuk Om Alfian yang sudah menjadi host kita. Menjadi narasumber kita. Oke, thank you.